Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bonasa Channel. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu bersama keluarga. Amin. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk bercerita tentang hasil pertandingan yang baru saja berakhir, El Clasico Indonesia antara Persib Maung Bandung melawan Persija Jakarta. Pertandingan ini memang luar biasa ya, sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia dan layak kiranya bila disebut El Clasico Indonesia karena kedua tim ini memang dihuni oleh pemain-pemain yang luar biasa, bintang-bintang sepak bola Indonesia tentunya yang beredar di Liga Super Indonesia dan didukung oleh pelatih yang sangat cerdas. Persib Bandung sebagai tuan rumah menurunkan Teja Paku Alam di penjaga gawang, kemudian di center ada Mat Ricardi, kemudian ditemani oleh Julio Cesar, kemudian di back kiri ada Alfredo Dewangga, kemudian di back kanan ada Kakang Rudianto. Sementara di tengah ini ternyata diduetkan untuk gelandang jangkar ya antara Mark Klok dengan Eliano Reinders. Sementara Tom Hai didorong ke depan untuk ada 3 gelandang di sini ya, yaitu antara Tom Hai di tengah, Virginho di kanan dan Beckham Putra di kiri. Kemudian untuk striker maka didorong William Barros. Ini saya kira pemain-pemain Persib memang sengaja di skenario untuk mencoba merubah pemain-pemain yang biasa diturunkan. Ini Ramon Tanque tidak diturunkan, maka William Barros yang didorong ke depan. Kemudian Goykosia digantikan perannya oleh Beckham Putra Nugraha. Sementara di Persija juga hampir full time ya menurunkan pemain-pemain yang cukup bagus. Ada Carlos Eduardo di penjaga gawang, kemudian Persija juga menurunkan 3 center back ya, ada di sana Rizky Ridho, Jordi Amat dan Thales. Sementara pemain muda Donitri Pamungkas andalan di Under 23 ya diturunkan di back kiri, kemudian Bruno Purwa ada di back kanan. Sementara untuk tengah ada Van Persie, Maxwell Sosa dan Hanif Sabandi. Sesuai prediksi ya, Maxwell Sosa dan Hanif Sabandi disimpan di tengah bersama Van Persie sebagai gelandang jangkarnya ya. Kemudian di depan ada Alano dan Excel Runtukahu. Pertandingan sangat bagus ya. Di awal-awal pertandingan Persib mencoba untuk mengambil alih serangan dan di menit ke-5 memanfaatkan umpan dari Virginho, Beckham Putra, sang putra mahkota dari Persib ini mampu mengeksekusi bola sapuan dari pemain Persija yang kurang sempurna, back Persija, dan terjadilah gol. Jadi pada menit ke-5 Beckham Putra mampu menghasilkan 1 gol untuk Persib dan Persib unggul. Setelah itu pertandingan cukup berimbang sampai di pertengahan babak pertama. Setelah itu Persija dengan mengandalkan umpan-umpan pendek cepat ya mampu menguasai pertandingan, terus mencoba untuk revanche, untuk comeback, mencetak gol kepada Persib. Tapi pertahanan Persib memang luar biasa. Persib yang biasa dengan zona marking ini masuk dengan man to man marking. Jadi pemain Persib siapapun itu dari depan sampai belakang selalu mencoba untuk mempressing setiap pemain Persija yang memegang bola. Itu jadi pemain Persija juga agak kesulitan. Walaupun memang Persija menguasai jalannya pertandingan, tapi dengan pressing yang ketat, terus pertahanan yang solid, Persib mampu unggul walaupun terus di bawah tekanan sepanjang babak pertama. Memasuki babak kedua, permainan Persija semakin berkembang ini sebenarnya, terus mengurung pertahanan Persib, tetapi terjadi hal yang di luar perkiraan ya. Bruno Purwa melakukan hal yang tidak sportif. Setelah melakukan tackle, terjadi pelanggaran, jatuh bersama Beckham Putra dan ya dengan sengaja menginjak kaki Beckham Putra dan wasit langsung mengeluarkan kartu merah. Jadi di menit ke-55 Persija bermain dengan 10 orang. Bermain dengan 10 orang pun Persija tidak keteteran ya. Maksudnya masih terus berusaha untuk menyerang, tetapi Persib semakin solid ya karena unggul jumlah pemain, terus
melakukan terus strategi-strategi yang terus menahan serangan-serangan Persija, dan sampai peluit akhir dibunyikan Persib Bandung unggul 1-0. Jadi hasil yang luar biasa yang sangat dinantikan oleh bobotoh tentunya, dan dengan hasil ini maka Persib Bandung otomatis memuncaki klasmen di Liga Super Indonesia pada musim ini di putaran pertama. Jadi Persib, karena Borneo FC kemarin kalah oleh Persita, Borneo FC otomatis tertahan di angka 37 dari 17 kali bermain. Sementara Persib dengan mengalahkan Persija maka menjadi 38 dari 17 kali bermain. Persija sendiri masih tetap di peringkat ketiga dengan poin 35. Kemudian ada Maluku United di peringkat keempat, dan Persita Tangerang ini yang tim yang terus mencoba untuk berbenah dan mulai masuk ke 5 besar. Jadi sangat kita nantikan ya, luar biasa memang pertandingan Persib melawan Persija ini, dan bobotoh pun sangat bergembira saya kira merayakan kemenangan ini, sehingga luar biasa lah hegemoni, euforia yang terjadi di Bandung tentunya. Persib mampu membuat sesuatu yang sangat luar biasa, walaupun di awal musim agak tertatih ya, maksudnya karena adaptasi pemain, banyak pemain baru, tapi semakin kesini semakin berjalannya kompetisi dengan pelan tapi pasti Persib menemukan bentuk permainan terbaiknya, dan di paruh musim ini mampu menjadi pemuncak klasmen di Liga Super Indonesia dengan menggeser Borneo FC. Jadi sangat kita tunggu ya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya Liga Super Indonesia. Saya berharap terus berkembang menjadi liga yang kompetitif, liga yang terus berkembang dengan pemain-pemain yang bertindak sportif, mengeluarkan skill terbaiknya, didukung oleh supporter yang juga fanatik, tapi dalam tanda petik ya, fanatik dalam artian senang mendukung, luar biasa, loyalitas tinggi dalam mendukung timnya, tapi dengan tanpa harus melakukan sesuatu yang bisa merugikan tim seperti perbuatan anarkis, rasis, kemudian melakukan intimidasi, dan cukup mendukung dengan segala kreativitas ya, dengan koreografi yang menarik. Tentunya itu sangat diharapkan dalam sepak bola di Indonesia, sehingga ke depan Liga Super Indonesia menjadi suatu liga yang sangat dinantikan, pertandingannya terus berkembang, penonton pun nyaman untuk menyaksikan pertandingan demi pertandingan. Demikian video yang pendek ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat, dan sebelum saya tutup tentunya dengan segala kerendahan hati kembali subscribe, like, komen, dan share video ini supaya video ini tetap eksis mencoba untuk membahas tentang sepak bola, wabil khusus sepak bola Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.